Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan amal dalam syariat Islam itu ada dua hal. Apa saja yang dua ini? Yang pertama adalah ada hal-hal atau amal-amal, ada perbuatan-perbuatan, ada masalah-masalah yang dalam ketentuan syariat Islam itu diatur rinciannya. Secara rinci, secara terperinci diatur. Dan yang kedua, kemudian ada amal-amal yang dalam syariat Islam tidak diatur secara rinci. Hanya ada payung umumnya saja. Contohnya seperti apa? Contohnya berkaitan dengan yang pertama, misalkan yang diatur secara rinci. Contohnya adalah sholat. Sholat, ketentuan syariat mengatur secara rinci. Waktunya jelas. Kapan waktu-waktunya sholat. Kemudian bagaimana prakteknya sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ada aturannya. Ini amal-amal, hal-hal yang dalam syariat diatur secara rinci. Nah, untuk hal-hal yang diatur secara rinci ini, maka kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rincinya ini dalam ketentuan syariat. Kita tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan sendiri, membuat-buat sendiri ketentuan-ketentuan berkaitan dengan amal-amal yang telah diatur secara rinci di dalam syariat. Hal yang kedua adalah yang syariat tidak mengaturnya secara rinci. Syariat hanya menyampaikan ketentuannya secara umum. Contoh, misalkan, syariat hanya memerintahkan orang menuntut ilmu. Syariat tidak mengatur secara rinci bagaimana metode menuntut ilmu, kapan waktunya menuntut ilmu, satu kali menuntut ilmu itu berapa banyak yang harus dipelajari, berapa jam menuntut ilmu, bagaimana kurikulum menuntut ilmu. Nah, kondisinya seperti itu. Syariat tidak mengatur secara rinci seperti itu. Nah, hanya ada perintah menuntut ilmu. Karena itu berkaitan dengan amal yang seperti ini, kita manusia, hamba-hamba Allah memiliki keleluasaan untuk mengatur bagaimana kita melaksanakan amal yang diatur oleh syariat hanya ketentuan umumnya saja. Kapan kita belajar, kita bisa mengatur jadwal kita sendiri. Apa saja yang akan kita pelajari, berapa lama sekali kita belajar, gitu. Itu juga bisa kita atur sendiri. Kemudian ada contoh yang lain, misalkan sodakoh. Syariat memerintahkan kita bersodakoh, tapi syariat tidak secara khusus kemudian mengatakan sodakoh itu harus jam sekian, harinya hari anu, kemudian juga jumlahnya sekian banyak, dan yang lain-lain. Tidak secara rinci itu diatur oleh syariat. Maka kemudian kita juga punya keleluasaan dalam bersedekah. Berapa jumlahnya, kapan kita melaksanakan sedekah, dan yang lain-lainnya. Tuh. Nah, disinilah kita bertemu bahwa ada amal yang diatur syariat secara rinci, seperti sholat, maka kita harus melakukan sesuai dengan ketentuan rinci dari syariat tersebut. Dan ada amal yang syariat tidak mengaturnya secara rinci. Nah, berkaitan dengan amal ini, maka kita punya keleluasaan untuk melakukan amal kita uh, sesuai dengan payung besar dari ketentuan syariahnya. Itu saja kesempatan ini, mudah-mudahan berkah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.